Hai guys, selamat datang di cerita singkat bersama aku Gita. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Oh iya, konten ini cuma ringkasan dari suatu film dengan mengurangi beberapa adegan. Jadi, kalau kalian mau lebih tahu keseruan film ini sebenarnya, kalian harus tetap nonton film utuhnya ya. Kali ini aku bakal membahas sebuah film dari Indonesia yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam yang rilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Joko Anwar, film ini diperankan oleh Tara Basro, Christine Hakim, Aryo Bayu, dan masih banyak lagi. Menceritakan tentang seorang wanita muda yang ternyata menyebabkan kutukan di desa orang tuanya, di mana semua bayi yang dilahirkan di sana terlahir tanpa kulit. Serem banget kan guys? Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Aku di belakang. Adegan diawali dengan dua orang wanita penjaga pintu tol bernama Maya dan Dini yang sedang berbincang satu sama lain melalui telepon. Banyak yang mereka bahas. Salah satunya adalah sebuah mobil yang sering ketahuan sedang memperhatikan Maya. Mereka juga berencana membuka toko baju bersama dan keluar dari pekerjaan mereka saat ini. Udah 3 hari Bo dia nganterin gue pulang mulu. Dia tuh emang suka barang bekas apa gimana sih? Makanya kita harus buruan buka toko baju kita. Itu tuh mobil butut yang udah seminggu bolak-balik ngeliatin gua terus. Kalau nggak dikubur kali Bo. Lalu mobil mencurigakan yang Maya ceritakan itu datang lagi. Pengemudi itu turun dan menghampiri Maya. Maya yang panik coba ditenangkan Dini melalui telepon. Pria itu terus memanggil Maya dengan nama Rahayu, seakan dia pernah kenal sebelumnya. Nama Mbak Rahayu bukan? Mbak dari desa Arjosari Mandiraja bukan? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso. Yang kemudian pria itu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba Tidak bawa apa yang keluargamu tinggalkan di kampung kami. pria itu pun tewas. Scene berlanjut beberapa bulan kemudian, Maya dan Dini pun sudah keluar dari pekerjaannya. Mau BH. Namun usaha mereka sepi. Maya yang menemukan foto orang tuanya memberitahu Dini tentang rumah besar yang ada pada foto tersebut. Diduga rumah itu adalah milik orang tua Maya. Untuk membantu kesulitan ekonomi mereka berencana menjual rumah itu. Hingga akhirnya pun mereka memutuskan ke sana berdasarkan perkataan pria yang tewas di tol sebelumnya, yaitu ke desa Harjosari. Solusi masalah kita rumah keluarga gue. Desa Harjosari Madiraja. Gue udah cari tahu dan gue udah nemu. Dan dari sini kita tahu apabila Maya dirawat almarhum bibinya sejak masih berumur 5 tahun. Namun Rahayu adalah nama lamanya sebelum almarhum bibinya mengubah namanya menjadi Maya. Dulu bibi gue sempet manggil gue Rahayu. Terlihat luka sayatan di paha Maya terbuka lagi. Dan tanpa sengaja dia menemukan gulungan kertas dengan tulisan kuno dan memfotonya. Lalu kemudian kertas itu terjatuh di toilet. Sejak kejadian itu, Maya seperti bisa merasakan sesuatu yang lain. Dalam perjalanannya ke desa Harjosari, dia bertemu dengan bapak-bapak yang menjelaskan apabila tulisan dalam gulungan kertas yang lalu
adalah tulisan mantra dari bahasa Jawa kuno yang bertujuan agar pemegang tidak dapat diganggu oleh makhluk lain. Ini bahasa Jawa kuno. Pegang ini tidak bisa diganggu oleh arwah. Ini jimat. Tapi yang membuat ini orang jahat. Dan tiba-tiba Maya melihat 3 anak kecil di tepi jalan. Mungkin lah udah jam segini, jam 1. Setiba di pemberhentian bis, Maya dan Dini menaiki delman. Saat ditanya sang kusir yang bernama Nano, Maya dan Dini mengaku sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian ilmiah tentang desa terpencil. Mereka lalu berhenti di rumah kepala desa setelah sebelumnya melalui rumah besar seperti yang ada di foto milik Maya. Kepala desa itu diketahui bernama Kisap tadi. Dia merupakan dalang yang terkenal. Namun ternyata Kisap tadi sedang tidak di rumah. Dan hanya ada ibunya yang bernama Nyi Misni. Maya dan Dini yang mengaku sebagai mahasiswi peneliti wayang kulit disuruh kembali lagi besok. Besok pagi saja kembali lagi. Daripada harus pulang pergi jauh-jauh, mereka akhirnya memilih untuk tinggal sementara di rumah besar milik orang tua Maya. Mereka berbincang di sana sambil melihat-lihat foto orang tua Maya yang tidak ada satupun foto Maya waktu kecil. Nemu di laci tadi masih di plastik. Cuman heran aja, gak ada satupun foto gue waktu kecil. Lu jelek kali. Hingga ada sekumpulan orang yang melintas sedang membawa jenazah orang yang baru meninggal. Maya dan Dini mengikuti orang-orang itu sampai pemakaman. Di sana ia menemukan makam orang tuanya dan berdoa. Doa kuburan apa sih? Lu aja pakai bahasa Indonesia. Emang Tuhan cuma tahu bahasa Arab? Hal yang ganjil pun mulai terlihat. Banyak sekali makam anak kecil di sana. Saat malam, Maya mendengar sesuatu. Namun setelah dicek tidak ada apapun di sana. Kemudian esoknya ada lagi bayi yang meninggal di desa itu. Mereka mencoba mendekati kerumunan itu. Lalu Kisap tadi memanggil dan menanyai mereka. Kalian mau ketemu dengan saya? Dini merasa warga di sana sudah mencurigai mereka. Namun Maya meyakinkan apabila semua akan baik-baik saja. Saat Maya keluar untuk mencari makan, dia bertemu dengan wanita bernama Rati. Maya bertanya mengenai rumahnya, dan Rati mengatakan bahwa rumah itu terkutuk. Bah, saya bilang itu rumah penyakit. Dulu iblis tinggal di situ. Di lain tempat, Dini didatangi oleh 2 orang warga suruhan Kisap tadi. Mereka bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris bernama Rahayu. Saat itu juga, Dini mengaku bahwa dirinya adalah Rahayu. Dini kemudian dijebak oleh mereka. Kok nggak lewat jalan besar? Kalian nggak perlu perkosa gue. Gue juga bukan perawan. Sampai kena kulitnya, Mas. Dan akhirnya Dini pun tewas. Kulitnya dikuliti dan dijadikan wayang kulit oleh Nyi Misni dan Kisap tadi. Maya yang mengetahui Dini tidak ada di rumah berusaha mencarinya, namun tidak ada hasil. Dan saat hari sudah gelap, tiba-tiba Maya dituntun seorang gadis kecil untuk melihat proses kelahiran salah satu warga di sana. Ono sing arep nglairke. Yuk. Di balik lubang di dinding, Maya menyaksikan bayi itu terlahir tanpa kulit. Bayi malang itu kemudian ditenggelamkan Kisap tadi ke dalam baskom berisi air hingga tewas. Tapi tanpa sengaja, Maya menimbulkan suara yang membuatnya hampir ketahuan mengintip. Rati langsung menutup mulut Maya yang panik dan membawanya bersembunyi ke rumahnya. Apa gini? Mau mampir. Mulai. Rati menceritakan apabila rumah Maya itu dulunya milik dalang terkenal bernama Dono Wongso dan istrinya Nyai Sinta.
Mereka akhirnya memiliki anak setelah menunggu 5 tahun setelah pernikahan. Namun anaknya ternyata terlahir tanpa kulit. Hingga kemudian ada 3 anak perempuan yang hilang. Dan tiba-tiba anak Ki Donowongso kembali normal memiliki kulit. Warga menganggap Ki Donowongso telah bersekutu dengan iblis. Hingga akhirnya dia gila dan membunuh semua orang pada saat pertunjukan wayangnya. Bahkan termasuk istrinya dan kemudian bunuh diri. Sejak saat itu, seluruh bayi yang lahir di desa Harjosari terlahir tanpa kulit. Dan ternyata Rati sudah tahu apabila Maya adalah wanita sebenarnya yang dicari warga. Rati meminta Maya tidak perlu takut padanya, karena dia berbeda dengan mereka. Menurutnya, membunuh Maya hanya akan memunculkan kutukan baru. Sing dikuliti kleru. Salah wong. Maya sangat terkejut saat mengetahui bahwa Rati adalah istri pengemudi misterius yang tewas pada saat akan membunuhnya tempo hari. Suami saya, kutukannya tidak akan hilang. Kerasa enggak? Oleh ono wong wedok sing saka kutha iku. Saat mengetahui ada 2 orang warga mendekati rumah, Maya lalu bersembunyi dari mereka. Maya akhirnya tahu apabila Dini sahabatnya telah dibunuh dan dikuliti. Lalu kulitnya dijadikan wayang kulit. Ya, mereka sudah membunuh orang yang salah. Sehingga kutukan belum berakhir dari desa itu. Salah satu warga kemudian berupaya memperkosa Rati. Rati mengancam akan bunuh diri. Mereka pun takut dan pergi meninggalkan Rati dan Maya. Lalu Rati menelpon Nano si kusir untuk membantu Maya pergi dari desa. Di hutan saat mencoba kabur, Maya lalu meminta maaf kepada Rati dan menceritakan bahwa suami Rati telah tewas ditembak polisi karena berusaha membunuhnya. Rati yang terkejut dan sedih lalu pergi meninggalkan Maya sendiri. Aku pernah ketemu suami kamu. Dia ditembak polisi dan meninggal. Sesampai di desa, Nano merasa ada yang tidak beres. Polisi itu menyerang Nano dan akhirnya ditembak mati oleh polisi yang ternyata adalah warga desa Harjosari. Maya yang putus asa merasa tak akan bisa keluar dari desa hidup-hidup. Akhirnya dia berhasil kabur ke jalan raya. Di sana Maya ditolong seseorang dengan mobil. Namun tiba-tiba dia mengalami kecelakaan setelah pengemudi diganggu oleh hantu gadis kecil. Salah seorang hantu gadis kecil kemudian merasuki tubuh Maya dan memperlihatkan seluruh kejadian sebenarnya di masa lalu. Ki Saptadi menjalin asmara dengan Nyai Sinta yang merupakan gadis tercantik di desa. Namun mereka berdua harus berpisah karena Ki Donowongso yang merupakan orang terpandang di desa itu ingin menikahi Nyai Sinta. Hingga pada suatu hari, Nyi Misni melihat Ki Saptadi dan Nyai Sinta sedang bercinta. Terlebih ketika mengetahui Nyai Sinta hamil anak dari Ki Saptadi. Nyi Misni kemudian melakukan ritual ilmu hitam untuk menghapus ingatan Saptadi apabila pernah menjalin hubungan dengan Nyai Sinta. Tak puas, ia pun memberi kutukan kepada bayi di dalam kandungan Nyai Sinta agar meninggal dan hilang sebelum lahir. Akan tetapi, Maya yang ternyata anak dari Ki Saptadi tetap lahir namun dalam kondisi tanpa kulit. Ternyata Ki Saptadilah yang melakukan pembantaian pada saat pertunjukan wayang Donowongso. Dia menyamar menjadi Ki Donowongso,
membunuh para penonton dan pada akhirnya menggorok leher Ki Dono Wongso hingga tewas. Hantu gadis kecil kemudian memberitahu Maya cara untuk mengakhiri kutukan di desa tersebut. Maya dan Rati bergegas kembali ke rumah Kisap tadi, mencari kotak berisi wayang kulit dan masuk ke ruang bawah tanah tempat jasad ketiga gadis kecil itu dulu dikubur. Saat menggali lantai tanah di rumah itu, mereka mendapati tulang belulang ketiga gadis kecil yang hilang. Maya dan Rati kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit ketiga gadis kecil tersebut dan menguburkan mereka secara layak. Lalu kemudian datanglah Nyi Misni. Dia mengungkap segala yang terjadi. Terungkap bahwa Nyi Misni adalah seorang pembantu yang dihamili oleh tuannya, yaitu ayahnya Ki Dono Wongso. Bapaknya Dono Wongso meniduri aku. Sebab tadi anaknya. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Maya ditangkap oleh warga di sana yang belum mengetahui kebenarannya. Sesaat akan dibunuh, Maya mengatakan apabila dialah anak pertama yang terlahir tanpa kulit di desa itu. Dialah anak yang selama ini dianggap anak Ki Dono Wongso. Nyi Misni yang mendengar itu sontak panik takut rahasia yang disembunyikannya selama ini terbongkar. Pada kesempatan itu, Maya menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah anak Kisap tadi dan Nyai Sinta yang selama ini dikutuk oleh neneknya sendiri. Saya anak bapak dan Nyai Sinta. Ojo dirungokke. Pilih deh atau ibumu. Pak, bayinya sehat. Namun Rati datang membawa bayi yang baru saja lahir dalam keadaan sehat dan tidak tanpa kulit lagi. Mati. Tapi Kisap tadi yang sudah terlanjur malu akan perbuatan ibunya dan dirinya selama ini memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan Nyi Misni yang melihat itu pun juga melakukan hal yang sama. Dia menggorok lehernya sendiri hingga tewas. Kemudian Rati berlari melepaskan ikatan Maya dan memintanya melarikan diri dari desa itu. Maya meyakinkan Rati untuk ikut dengannya, tapi Rati menolak. Ditunjukkan seluruh warga yang sangat bahagia mengetahui kutukan yang selama ini menghantui mereka telah berakhir, sedangkan Maya bergegas pulang dengan menumpang mobil pickup yang melintas di dekatnya. Lalu kita diperlihatkan beberapa waktu setelah kejadian itu semua, si polisi yang membunuh Nano si kusir Delman sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang istri. Dan saat istri polisi itu ke kamar mandi, tiba-tiba